Ya, itulah tadi sedikit intro mengenai alat yang akan kami rancang dan bagaimana tujuan dari perancangan alat ini untuk digunakan di kemudian hari. Dan di sini sudah ditampilkan bagaimana diagram blok perancangan stimulator artificial heart tissue berbasis tekanan udara. Di sini ada potensiometer 1, potensiometer 2, lalu potensiometer 1 dan potensiometer 2 sebagai input, lalu diproses pada microcontroller yang mana memproses untuk mengeluarkan beberapa output, diantaranya kepada LCD 16x2 yang akan menampilkan display dari pengaturan dari potensiometer 1 dan potensiometer 2 yang mengatur dari uh, set dari frekuensi keluaran untuk solenoid valve, dan juga potensiometer 2 yang mengatur set point dari besar tekanan udara yang ditoleransi dari pembacaan pada sensor pressure MPX 6050 dp. Dan microcontroller juga mempunyai fungsi untuk mengkontrol dari uh, motor driver yang menggunakan motor driver untuk mengatur keluaran PWM untuk pump DC 12 volt. Nah, di sini adalah beberapa hardware yang digunakan. Di antaranya ada potensiometer yang sebelumnya juga telah dijelaskan sedikit mengenai fungsi-fungsinya, dan di sini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai fungsi dari masing-masing alat pada hardware perancangan ini. Yang pertama, potensiometer 1 berfungsi sebagai input masukan analog yang akan ditransmisikan ke dalam microcontroller yang dalam hal ini menggunakan Arduino untuk mengatur set point dari pressure. Dan pressure-nya dalam perancangan software nantinya diset dalam kilopascal atau kPa. Lalu untuk potensiometer 2 diatur berfungsi sebagai input masukan analog yang akan ditransmisikan ke dalam microcontroller yang mengatur ritme buka tutup solenoid valve dengan frekuensi tertentu, yakni dalam rentang waktu 0 sampai 5 Hz. Lalu ada microcontroller atau Arduino yang mana sebagai pusat utama pengaturan masukan dan keluaran sekaligus menjadi tempat penanaman sistem perangkat lunak. Lalu ada motor driver, lalu ada sensor pressure. Sensor pressure sebagai komponen feedback untuk membaca kondisi real tekanan yang kemudian pada pemodelan atau perancangan software nanti digunakan untuk perancangan kontrol pada perangkat lunak, yang kontrol pada alat ini menggunakan kontrol on off. Lalu ada LCD 16x2 yang mana berfungsi sebagai output untuk menampilkan hasil pengaturan dari input, yakni potensiometer 1 dan potensiometer 2. Lalu ada solenoid valve yang berfungsi sebagai output untuk mengatur proses keluar masuk atau keluaran pressure yang ditahan atau diteruskan ke multiwell. Lalu ada motor driver yang berfungsi sebagai pengatur keluaran PWM dari Arduino yang dapat menggerakkan motor DC 12 volt. Dan ini adalah motor DC 12 volt yang berfungsi sebagai output untuk mengeluarkan udara yang nantinya dalam sistem ini dimodelkan sebagai tekanan dalam ruangan tertutup. Dan ini adalah multiwell, penempatan jaringan kultur untuk jantung yang telah dikultur dengan sel kardiomyosat multiwell yang berfungsi sebagai tempat untuk proses multiwell, dan ini adalah multiwell yang berfungsi sebagai tempat untuk jaringan kultur yang berdasar dengan bahan amnion yang telah dikultur dengan sel kardiomyocytes
yang nantinya akan diberikan stimulus tekanan udara dengan tekanan tertentu dan frekuensi keluaran masuk tertentu untuk memodelkan dari degup jantung. Nah, ini adalah bentuk Nah, selanjutnya perancangan pada software. Perancangan pada software menggunakan dengan bantuan alat dari Arduino, yang mana Arduino ini adalah suatu software open source yang kemudian bisa memberikan aplikasi secara luas dalam perancangan untuk embedded system. Yang pertama, dalam perancangan software tentu saja melakukan suatu inisialisasi dan memasukkan beberapa library, diantaranya ada wire.h, lalu ada liquid crystal I2C, library untuk LCD, lalu menginisialisasi masukan dari driver STB PWMA AIN1 AIN2 pada masing-masing pinnya, lalu juga menginisialisasi daripada masing-masing variabel, dan kemudian berlanjut pada void setup, yang mana ini adalah untuk men-setup pin dari masing-masing, diantaranya untuk serial begin, lalu menggunakan pin mode untuk driver, dan juga untuk selanjutnya pin yang di set up untuk menjadi output. Begitupun dengan LCD. Lalu ada void loop, yang mana ini adalah main program dari pemrograman perancangan pada software, yang mana pada masing-masing nilai untuk value 1 dan value 2 adalah pembacaan dari potentiometer, yang kemana yang telah dijelaskan sebelumnya, yang nantinya akan set up untuk nilai untuk frekuensi dan juga untuk set point dari tekanan dalam kilopascal yang nantinya dibaca oleh sensor pressure, yang dituliskan untuk pressure adalah pembacaan dari sensor pin atau sensor pressure. Nah, di sini juga dituliskan untuk besaran dari on off adalah potensial 1 dikali 6 dibagi 255, yang mana dibagi 255 adalah maksud untuk ditampilkan juga nantinya pada LCD, yang mana ketika suatu nilai KPA telah mencapai pembacaan pada sensor pressure mencapai nilai tertentu, maka pada pemodelan control on off ini analog point untuk dari motor, yang mana di sini dituliskan PWMA, akan di set up dengan PWM sebesar 255, yang mana artinya motor bergerak dalam keadaan on. Lalu apabila suatu nilai KPA yang telah diset dalam pembacaan realnya, yang mana on off adalah pembacaan real, on off adalah pembacaan real, maka ketika nilai KPA melebihi dari besarnya set dari on off, maka pada pemrosesan ini PWMA atau motor driver yang nantinya menggerakkan untuk motor diset dengan PWM sebesar 0, yang mana akan menggerakkan motor dalam keadaan mati. Nah, ini adalah beberapa void, diantaranya adalah LCD trim untuk menampilkan dari masing-masing keluaran dari set dari potentiometer sebelumnya. Nah, mungkin ini adalah sedikit penjelasan, semoga membantu teman-teman semuanya untuk memahami mengenai perancangan hardware dan juga software dalam perancangan stimulator untuk artificial heart tissue. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.